Siapa ya? Dit. Kamu nih apa-apaan sih, Dit? Ya Allah, kenapa sekarang hidup susah banget ya? Semua pekerjaan ada kompetitornya. Jangankan kerja di kantoran, menjadi seorang pemulung saja, kompetitornya sangat banyak. Ini aja sampai sekarang aku masih belum menemukan barang rosok sama sekali. Bisa nggak makan lagi aku hari ini? Kemarin sudah nggak makan, sekarang nggak makan lagi. Masa setiap hari aku harus minum air? Ya Allah ya Rahman, tabahkanlah hati hamba ya Rabb. Jauhkanlah hamba dari malapetaka mara bahaya. Kenapa aku harus mengeluh ya? Bukankah Tuhan mengajarkan kita jangan sampai mengeluh? Yang penting aku berusaha. Perkara memang nggak dapat barang apa-apa, ya sudahlah, aku jalani saja. Mana sih Siva? Masa iya belum datang ya? Aku juga udah nggak sabar nih. Selamat siang Bu Novi. Ya ampun, ini kamu udah telat. Gimana? Semuanya keadaannya lancar kan yang aku titipkan sama kamu? Aman pokoknya Bu Novi. Oke, Iva, asal kamu tahu ya, ini adalah proyek berharga aku. Bentar lagi mungkin ini kan udah jadi 80%, sekitar 20% aku harus membayar proyek ini. Nantinya kalau misalnya aku mendapatkan proyek lagi, karena klienku tuh sangat baik, dia akan mau mempergunakan proyek aku selanjutnya dan selanjutnya. Kok ada tas bagus? Kok uang sebanyak ini ada di tempat sampah ya? Sebelum ketemu sama orang lain, aku harus mengamankan uang ini. Ini bukan hak siapa-siapa, ini ada yang punya. Oke, jadi ada di mana tas aku? Ada di mobil Bu. Oh ya udah, bawa sekarang aja biar sekalian aku juga mau rundingan dengan yang klien aku. Saya ambil dulu ya Bu ya. Oke. Aku tunggu sini ya. Ya Bu. Semuanya berjalan dengan lancar dan klien aku akan menggunakan proyek aku lagi. Gak sia-sia juga aku bekerja sampai sekarang ini. Ya meskipun uang aku masih belum begitu banyak, tapi aku harus nekat. Aku juga harus berusaha supaya nantinya aku bisa sukses seperti orang tua aku. Mungkin orang tua aku hanya mengajarkan aku untuk bagaimana caranya berbisnis, tapi untuk cara dia memberikan aku uang, sama sekali orang tua aku gak ngasih. Tapi aku yakin, tapi aku tahu kenapa orang tua aku bersikap kayak gitu, supaya aku lebih mandiri, supaya aku juga bisa lebih mateng bagaimana mengelola perusahaan aku. Loh, kok
kebuka. Loh, tasnya kemana? Loh, kan ditaruh di sini kan? Aduh, aduh. Padahal ini kan ketutup tadi. Kok bisa longgar? Apa tasnya jatuh ya? Kan gak mungkin diambil orang. Aku baru naruh ini mobil di sini. Aduh. Harus bilang Bu Novi nih. Bu. Ya, gimana? Mana tasnya? Apa sih? Tasnya nggak ada, Bu. Tasnya nggak ada maksud kamu? Maksud kamu gimana? Itu tiba-tiba pintu mobilnya kebuka, Bu. Pintunya kebuka? Iya. Kenapa kamu nggak cek sih? Ya ampun Iva, kamu tahu nggak isi dalam tas itu apa? Emang apa, Bu? Itu uang 15M. Hah? Uang? Aduh, Bu. Gimana ini, Bu? Itu uang aku satu-satunya Iva, dan aku ini untuk membayar kontrak aku, proyek aku. Yang hari ini? Iya. Aduh. Gimana ya, Bu? Ya, saya benar-benar tidak tahu, Bu, kalau itu isinya uang. Saya kira itu tas baju. Soalnya tasnya jelek, Bu. Iya, tapi Iva, kamu seharusnya kan kalau dikasih amanat sama aku tuh seharusnya kamu bertanggung jawab dong, dijaga. Ya ampun, 15M hilang. Aduh, gak tau lagi deh. Aku pusing banget, aku gak punya energi untuk... Iva, kamu tahu sendiri kan, aku selama itu bekerja keras. Orang tua aku memang kaya, tapi orang tua aku gak pernah ngasih spesial pun untuk aku. Karena dia maunya aku tuh mandiri. Di uang 15M itu adalah satu-satunya milikku loh. Dan itu terakhir aku mempunyai uang. Terus gimana ya, Bu, ya? Ya, gimana ya, Iva? Aku juga bingung. Kira-kira kamu tahu nggak jatuhnya di mana? Kapan kamu melewati jalan-jalan itu? Saya nggak tahu, Bu. Cuman saya melewati jalan di sana, Bu. Apa kita cari saja ke sana? Ya udah deh, kayaknya memang ini harus dicari. Tapi kenapa kamu segegabah itu sih? Kenapa pintunya nggak kamu tutup? Kan seharusnya juga ada indikator kalau misalnya pintu itu nggak ketutup. Kenapa kamu abaikan? Saya juga nggak tahu, Bu. Moro-moro pintu mobilnya longgar sebelum dibuka barusan. Ya Allah, cobaan apa lagi nih ya? Mana proyek ini masih belum kelar lagi. Mana juga aku udah tanda tangan lagi sama Pak Karyadi. Hari ini bakalan mau kesini, bakalan mau menemui aku. Kamu tahu sendiri kan tadi yang ditelepon. Gimana dong kalau kayak gini? Ya udah deh. Ini nggak ada cara lain. Satu-satunya adalah untuk mencari uang itu, mencari tas itu. Ya udah, Bu, ayo kita cari ke sana, Bu. Pakai sepeda aja ya. Kita pinjam sama Pak tukang ini. Yuk. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Loh, Jar? Dari mana kamu, Jar? Dari cari rosok, Dit. Hah? Cari rosok. Loh, kamu sekarang mau mulung, Jar? Kamu gak usah ngenyek kayak gitu lah, Dit. Ya wajar aja, Jar. Tar dulu, Jar. Ini kan masih pagi ya, Jar. Terus, ini sih belum ada isinya. Sekarang cari rosok susah, Dit. Tar dulu, Jar. Sebelum kamu pulang, aku juga kepo nih. Tasnya kamu nih isinya apa sih? Bukan apa-apa kok, Dit. Loh, kalau bukan apa-apa, kok ditutupin sama kamu, Jar? Iya, bukan apa-apa, Dit. Coba aku lihat. Dit, jangan, Dit. Jangan, Dit. Dit. Kamu pencuri, Jar? Aku nggak mencuri, Dit. Aku memang orang miskin. Halah, yang bener kamu, Jar. Aku memang orang miskin, tapi aku bukan pencuri. Ini aku nemu di tempat sampah. Aku harus kembalikan uang ini kepada yang berhak. Halah,
Entah nemu di tempat sampah kayak di jalan kayak. Nyuri kamu ya? Kamu tahu aku kan? Aku memang miskin, tapi tidak dengan hati aku. Aku memang tidak punya, tapi tidak dengan iman aku. Sok-sokan kamu Jar. Jadi orang sok Islami kayak gini. Bukan so Islami, Dit. Bukankah guru ngaji kita dulu pernah mengajarkan, apa yang bukan hak kita, jangan pernah ambil. Tapi apa yang menjadi hak kita, kita wajib pertahankan. Mau jadi ustad kamu Jar. Sok nyeramahin aku Jar. Aku paham kamu orang kaya, Dit. Tapi tolong juga hargai keputusanku. Ya sudah, aku mau pulang. Ntar dulu Jar. Aku nih ada rencana Jar buat kamu Jar. Bagaimana kalau kita nih buka bisnis bareng Jar? Dari raut wajahmu saja, kamu sudah punya niatan busuk sama aku. Kok bisa Jar? Ya, gimana kalau kita bisnis bareng, kita tuh have fun bareng, nanti kita tuh jalan-jalan bareng Jar. Enggak, Dit. Aku nggak mau meracuni darah-darah dan daging-daging aku dengan uang haram seperti ini. Kok kayak gini kamu Jar sekarang Jar? Ini bukan hak aku, Dit. Ini harus dikembalikan terhadap orang yang punya. Alah! Ini yang punya mungkin sekarang kebingungan, Dit. Uang sebanyak ini pasti diperlukan. Kapan lagi kita Jar bersenang-senang bareng Jar? Sudahlah, Dit. Sudah. Waktunya senang-senang. Ya nanti kalau semisal memang kita sudah bermanfaat bagi orang lain. Sok suci kamu Jar. Apa kamu bilang, Dit? Apa kamu bilang? Aku sok suci, Dit. Iya, kenapa? Ya, aku memang sok suci, Dit. Nggak seperti kamu. Yang sok kaya, yang memang orang kaya, yang memang sok bersih. Tapi ingat ya, Dit. Kamu boleh menghinaku. Tapi jangan pernah kamu ucap aku sok suci. Iya dah, terserah kamu udah Jar. Tapi tunggu dulu Jar. Apalagi? Ini Jar, bisnis bareng Jar. Aku gak mau bisnis sama kamu. Jar. Kapan lagi Jar? Kamu ini ya. Sudah Jar. Iya dah Jar. Pergi dah Jar. Sudah Jar. Sudah Jar. Boleh dah Jar. Jangan paksa aku untuk berbisnis sama kamu kalau aku gak mau berbisnis sama kamu. Ini bukan uang aku. Iya Jar. Kamu memang anak orang kaya. Kamu memang kaya. Tapi hati kamu miskin. Awas nanti kamu Jar. Sudah Jar. Kamu bilang apa? Jar. Sudah Jar. Hah? Sudah Jar. Jalan lagi Jar. Kamu kan teman lama aku Jar. Lanjut jalan Jar. Jangan sentuh-sentuh. Sudah Jar. Kamu meskipun besar, aku gibeng kamu tidur kamu di sini. Awas nanti kamu Jar. Lihat nanti, tunggu dah pembalasanku Jar. Pokoknya gimana caranya hari ini aku harus bisa dapetin tas itu. Awas nanti kamu Jar. Jatuhnya di mana sih? Saya nggak tahu juga Bu. Kita cari sini coba Bu. Kamu yakin di sini? Saya kan lewat di sini Bu. Saya ingat sekali saya lewat di sini. Iva, kamu tuh gimana sih? Coba kamu. Aduh. Coba kamu cermati, cari. Di mana ya Bu ya? Ini juga saya nyari Bu. Aduh, kalau kayak gini gimana dong? Iva, seharusnya kamu tuh mikir berkali-kali lipat. Terus dengan cara apa coba? Dengan cara apa supaya uang 15M itu kembali sama aku? Ya, saya juga mau tanggung jawab Bu. Potong seperti apa? Potong saja Bu. Potong? Meskipun kamu mau bekerja terhadap aku sampai seumur hidup pun itu nggak bakalan cukup, Iva. Itu uang 15M. Sedangkan gaji kamu hanya 3 juta di sini. Iya juga ya Bu ya. Terus ini gimana Bu? Nggak tahu, aku juga patah semangat. Aku juga udah letih, udah lesu juga, nggak ada energi untuk berpikir atau gimana. Dan itu adalah uang satu-satunya aku juga. Terus gimana proyek hari ini Bu? Iya, aku juga nggak tahu bagaimana nanti kalau misalkan para Karyadi bakalan menagih.
Iya Bu, saya tahu saya salah, saya sudah teledor. Sebenarnya proyek aku sama Pak Karyadi itu seharusnya udah terbayarkan 1 minggu yang lalu. Cuman karena aku janjinya sekarang fix, karena uang tabungan aku semuanya aku kuras untuk pembayaran ini, ya akhirnya aku janjian sekarang. Kalau misalkan aku ditunda lagi 1 minggu, apa kata Pak Karyadi? Ya maaf Bu, saya kan nggak tahu Bu. Dari sepanjang jalan di sana sampai ke sini tuh nggak ada, tasnya juga nggak ketemu. Terus ini gimana dong? Kita cari lagi ya Bu ya. Kita kan masih ada waktu nih ya Bu ya. Cari lagi nih. Kita coba cari ke sana ya Bu yuk. Masih bisa Bu. Kotakulah. Mau saya dorongin? Nggak tahu. Ya. Aduh Bu. Di mana? Iya ini Bu. Masa mau masuk ke tengah sana ya Bu ya? Ya aku nggak tahu, kan kamu yang bawa mobil, aku juga nggak tahu tasnya kamu taruh sebelah mana, di bagasi ataupun di depan aku juga nggak tahu. Lagian kamu juga pintu terbuka aja masa nggak tahu. Iya Bu, maaf saya sudah teledor. Intinya aku udah kehilangan semangat, Iva. Kamu tahu sendiri kan bagaimana perjuangan aku. Iya, ini saya juga nyari Bu. Ya, bagi aku tuh uang 15 M tuh nggak sedikit. Gimana ya Bu ya? Saya minta maaf ya Bu ya. Kamu dari sepanjang jalan juga minta maaf terus, Iva. Cuman untuk mengembalikan uang 15 M itu gimana caranya? Aku nggak tahu juga gimana harus ngomong sama Pak Karyadi. Iya, nanti saya ikut ngomong ya Bu ya. Ya tapi percuma, Pak Karyadi itu nggak mau tahu. Apalagi kan aku juga kemarin udah ngundur 1 minggu, masa iya aku harus mengundur lagi? Kalau kemarin itu alasannya masih logis, karena uangnya masih aku pakai. Dan sekarang tabungan aku semuanya habis terkuras hanya untuk proyek ini, proyek yang aku tanda tangani dengan Pak Karyadi. Ya Allah, kenapa ya harus sekarang? Iya, saya yang salah Bu. Ya udahlah, mau gimana lagi? Aku mau marah sama kamu juga percuma. Aku juga mau memecat kamu juga percuma. Jangan pecat saya lah Bu. Ya udahlah, aku menunggu kabar dari Pak Karyadi gimana baiknya. Nanti aku coba untuk bicara pelan-pelan sama Pak Karyadi. Ya nanti saya bantu cari ya Bu ya. Ya udah, kita balik ke sana lagi yuk. Udah sampai jam berapa ini? Pak Karyadi udah datang. Kok belum datang-datang? Pak Karyadi udah dari tadi, Pak. Bu Novi? Iya. Kok pakai motor? Oh, Mobilnya kemana? mobilnya itu ada di sebelah sana. Oh, jadi bawa motor karyawan gitu. Iya, bagaimana Pak Karyadi informasinya dan perkembangannya? Ya, seperti yang dibicarakan dari kemarin-kemarin. Proyek berjalan lancar, termasuk proyek yang kemarin saya bukan cuma 2 jempol, tapi 4 jempol buat Bu Novi. Iya, terima Jadi, kasih Pak Karyadi. Ya, atas usaha Bu Novi, semua berjalan lancar. Terima kasih atas kolaborasi dan juga
ya kerjasamanya antar perusahaan kita. Iya. Jadi tujuan saya hari ini, Bu Novi, saya sudah bawa 2 map. Ini berikut ini termasuk saya akan membicarakan masalah keuangannya. Yang sudah dibicarakan kan masalah uang untuk ya hari ini. Iya. Mbak Iva sebaiknya pergi dulu ya. Saya ada hal yang mau diomongin sama Mbak Iva deh. Gak apa-apa, biar aku yang bertanggung jawab. Kamu gak usah khawatir ya. Yaudah, kamu pulang aja. Saya pamit dulu ya Bu ya. Iya. Mari Pak. Oh ya, mari Bu. Pak Bagaimana, Bu Karyadi, Novi? jadi begini. Sebenarnya saya tuh untuk masalah uang ada masalah, Pak. Hah? Ada masalah? Bu Novi, saya kasih saran sama Bu Novi ya. Kalau masalah pribadi itu atau masalah keluarga atau masalah lain-lainnya jangan disangkut pautkan dengan pekerjaan Bu Novi. Ya nanti ujung-ujungnya akan menghambat Bu Novi untuk menjadi lebih kaya lagi. Masalahnya bukan masalah di keluarga atau bagaimana, Pak. Ini masalah uangnya, Pak. Jadi uang yang saya janjikan 15 M itu nggak ada, Pak. Saya nggak bisa bayar hari ini, Pak. Bu Novi, saya minta maaf juga ya Bu Novi. Perusahaan-perusahaan lain ingin bekerja sama dengan perusahaan saya. Ya Bu Novi memang pernah berjasa atas perusahaan saya. Tapi saya mohon maaf Bu Novi. Tapi Uang itu harus ada hari ini dan sudah harus terdaftar di antara 2 map ini. Jadi kalau tidak ada uang itu, ya kita batalkan saja Pak, kerja sama perusahaan kita. Pak, tolong kasih saya kesempatan lagi, Pak. Sebenarnya uang itu tidak hilang. Sebenarnya uang itu ada, cuman gimana ya? Saya mau ngasih taunya sama Bapak percuma nggak percaya juga. Jadi uang itu tiba-tiba hilang, Pak. Jadi saya menyuruh sekretaris saya untuk membawa uang itu, lalu uang itu tiba-tiba jatuh, Pak. Jatuh. Saya mohon maaf. Saya mohon sekali lagi untuk kesempatan lagi, Pak. Kalau kemarin saya itu tidak membayar karena saya masih mengurusi laporan keuangan, Pak. Tapi kalau kali ini uang itu memang ada, Pak. Cuman masih hilang, Pak. Nanti saya usahakan, Pak. Bu Novi, lantas apa alasan saya untuk memimpin perusahaan saya? Lantas apa yang harus saya sampaikan sama CEO perusahaan saya? Kalau Bu Novi dengan beralasan hilang uangnya. Hah? Bu Novi, uang 15 M itu aneh loh. Uang 15 M bisa hilang. Apalagi asisten Ibu. Iya, saya mengerti, Pak. Makanya dari itu, Pak, saya dari tadi juga mencari rute-rute yang dilalui dengan sekretaris saya. Cuman sampai sekarang belum ketemu, Pak. Kasih saya kesempatan lagi, Pak. Mohon maaf Bu Novi. Apalagi uang 15 M itu bukan uang yang sangat sedikit, tapi uang yang sangat banyak. Ketemu orang di pinggir jalan, dia 18 turunan gak usah kerja, masih enak. Jadi tolong, saya sudah kasih tahu hari ini kita harus membicarakan uangnya dan uang itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk kerja sama kita. Jadi saya lempar saja sama perusahaan lain. Tunggu, Pak. Tolong bicarakan sama Pak Leo, CEO dari Bapak, untuk beri saya waktu, Pak. Saya kenal dengan Pak Leo, Pak. Jadi saya yakin kalau misalkan Pak Leo mendengarkan alasan saya yakin Pak Leo akan memberikan kesempatan waktu, Pak. Bu Novi, kalau saya sih iya saja. Tapi bagaimana dengan Pak Leo? Dia nggak mau tahu Bu tentang masalah lapangan. Dia nggak mau tahu Bu atas bawahan-bawahannya kayak gimana. Gini aja Bu Novi, saya kasih Ibu kesempatan 24 jam. Hah? Atau 1 hari. Hanya 1 hari aja, Pak? Itu sudah terlalu banyak Bu. Itu pun karena Ibu sangat berjasa di waktu proyek kemarin. Karena pekerjaan perusahaan Ibu sangat membantu bagi perusahaan saya yang saya kelola. Jadi saya minta tolong juga, besok sudah harus ada. Apa nggak ada tambahan waktu lagi, Pak? Masa cuma 1 hari? Gimana saya mau menemukan uang itu, Pak? Oh, itu bukan urusan saya Bu, itu urusan Bu Novi sama perusahaan Ibu, ya. Oke,
Baiklah Pak, Saya kalau gitu. balik dulu ke perusahaan. Nanti saya sampaikan sama Pak Leo kalau uangnya impossible hilang, kata ibu ya. Bu, saya rasa kalau kita pakai logika uang 15 miliar hilang itu nggak mungkin banget ya Bu ya. Ya udah, saya tunggu besok pagi. Kalau perlu ya ibu bisa datang ke kantor temui saya, atau kalau saya masih ada di luar atau belum datang ke kantor, ibu langsung aja minta ke ruang tamu atau ruang tunggu CEO ya. Baik Pak. Permisi Bu. Iya, maaf ya Pak. Ya Bu. Aduh, rasanya aku mati setengah deh hari ini. Gimana ya caranya? Sedangkan itu adalah proyek satu-satunya. Nggak tahu lah. Aku bingung. Tadi juga habis check out barang di online. Check out apa lagi nih ya yang enak? Loh, si Fajar. Mumpung sekarang dia lagi tidur di sini, aku curi aja tasnya. Nanti uangnya aku simpen di rekening. Siapa ya? Dit. Kamu ini apa-apaan sih, Dit? Kamu ini kurang ajar bener ya. Gak sengaja, saya Jar. Kamu mau bunuh aku? Enggak Jar. Aku gak sengaja, Jar. Serius, Jar. Nggak sengaja. Kamu mau mencuri ya? Jadi gini, Jar. Aku nih sekarang ada ide bisnis, Jar. Ucap kamu sekali lagi. Jar, sudah, Jar. Sudah, Jar. Sudah, Jar. Ngomong kamu bisnis sekali lagi. Tapi serius aku, Jar, sekarang, Jar. Serius, Jar. Gak bohong lagi. Karena sekarang aku niat sukses bareng sama kamu, Jar. Alah, mau sukses bareng mau seperti apa? Kamu aja niat mau mencuri kok. Loh, Jar. Aku kan nggak tahu, Jar. Kalau kamu sampai ngikat tas sampai di leher kayak gitu, Jar. Aku sengaja memang mengikat tas ini terhadap leher aku. Karena aku tahu bahwa pasti akan ada orang-orang seperti kamu. Halah, sok-sokan jadi orang kamu, Jar, kayak gitu, Jar. Buat apa kamu sampai kayak gitu, Jar? Kamu jangan marah-marah ya sama aku. Berani kamu sama aku? Sudah, Jar. Jadi gini, Jar ya. Kesempatan itu kan tidak datang 2 kali, Jar. Betul memang. Kesempatan memang tidak datang 2 kali. Bisa saja Tuhan menguji aku dan Tuhan juga menguji siapa yang punya tas ini. Ceramah lagi kamu, Jar. Udah usah sok suci kamu, Jar. Sudah, Jar. Ayo. Jangan ketawa kamu. Ayo. Fajar. Kita ini sudah teman lama, Jar. Udah usah sampai kayak gitu kamu jadi orang. Mentang-mentang badan kayak gitu kamu, Jar. Kamu lupa ya? Siapa yang ngelatih bapak kamu, saudara-saudara kamu yang bisa pintar main silat? Kamu tuh udah usah sok-sokan bahas masa lalu, Jar. Sudah, Jar. Jangan, Jar. Diam. Kamu datang sini untuk mengambil ini kan? Enggak. Pikiranku gak seburuk itu, Jar. Ngomong kamu segala seburuk itu. Sudah jelas-jelas kamu bawa lari. Aku Sudah nih, jelas Jar. kamu narik nih tas. Dengerin, Jar. Aku nih mau buka usaha simpan pinjam, Jar, sama kamu, Jar. Ayo teriak lagi. Nempel genteng nih ke hidung kamu. Jadi 50% buat aku, 50% buat kamu, Jar. Gimana, Jar? Contoh manusia terdidik, manusia berpendidikan tapi tidak punya moral. Uang yang bukan haknya mau dijadikan bisnis. Mau jadi apa hasilnya? Sudah begitu mau dijadikan uang riba. Sudah ngomongnya, Jar. Ayo ngomong sekali lagi kamu. Jar. Ini nih kesempatan emas buat kita, Jar. Mas bagi kamu, tidak buat aku. Jar. Dengerin, Jar. Ya, dengerin. Aku nih ngajak sukses buat kita nih bersenang-senang bareng nanti, Jar. Sukses bukan tolak ukur dari uang, tapi sukses melalui hati kita. Apakah kita bermanfaat apa sudah sama orang? Berapa kali kok? Jar. Sudah, Jar. Kita kan teman lama, brother. Santai, Jar. Jar. Tunggu, Jar. Kamu nih. Sudah, Jar.
Kamu lupa ya? Jangan egois jadi orang kamu, Jar. Ngomong egois, ngomong. Ngapa kamu, Jar? Dikira aku tidak berani kamu, Jar. Ngomong. Sudah, Jar. Si Fajar itu memang kuat iman dia. Jadi gagal rencanaku sekarang. Ya. Harus kemana lagi aku cari ini tas? Pemiliknya juga nggak ada yang tahu. Mana mungkin aku bilang kalau isinya uang. Otomatis semua orang pasti bakal mengaku bahwa dia yang punya. Tunggu, mas. Kok ini Panggil saya. Iya, kok ini kayak tas aku ya? Mas, ini tas saya, Mas. Mas di mana mendapatkan tas ini? Banyak yang mengaku ini tasnya, Mbak. Cuman kan saya nggak boleh langsung percaya. Memangnya apa isinya? Mas, ini beneran tas saya loh. Ini isinya uang kan? Memang uang isinya. Iya Mas, itu milik saya Mas, itu punya saya. Mungkin tas ini udah tersebar di media sosial bahwa isinya uang, makanya banyak orang yang mengaku. Mas, tas ini hari ini kan hilang kan? Gak mungkin Mas, tunggu Mas. Tunggu. Gak mungkin langsung menyebar gitu aja Mas. Itu tas punya saya. Apa buktinya kalau semisal ini tas? Apa ya? Tas ini berisikan uang seratusan ribu isinya, berjumlah 15 M. Iya Mas, itu milik saya Mas. Saya nggak ngitung uangnya, pokoknya saya nggak ngambil. Apalagi ya? Oh, ini kan tas perusahaan. Di sini ada kartu nama aku. Coba kamu cek. Pasti wajahnya juga mirip sama aku. Sama? Ya kan? Bener kan? Benar, ini tuh tas milik aku. Syukur alhamdulillah, uangku 15 M akhirnya. Ya ampun, ini kayak ajaiban apa lagi ya. Ya Allah, terima kasih. Saya minta maaf atas kelancangan saya karena saya nggak langsung memberikan tas ini sama Mbak. Cuman saya berani jujur, sepeser pun uang ini nggak saya ambil Mbak, karena saya takut yang masuk ke perut saya, yang menjadi darah saya adalah uang haram. Iya Mas, saya percaya kok. Dan uangnya juga utuh semua. Mas, kenapa Mas nggak mengambil semua uang ini? Tidak semua orang kelaparan itu harus melakukan suatu hal yang memang bukan haknya Mbak. Saya memang orang lapar, saya memang orang miskin. Tapi bukan berarti hati saya juga lapar. Yang lapar cuma perut saya, tapi tidak iman dan hati saya. Ya ampun Mas, kayaknya di dunia ini hanya Mas deh yang orang baik, yang mau mengembalikan tas berisi uang. Saya yakin masih banyak orang yang lebih baik daripada saya Mbak. Ya cuman tidak tahu aja namanya hati orang kan. Mbak bos perumahan. Kebetulan ini yang akan mau dibangun kantor saya Mas. Doain ya Mbak, semoga saya juga punya rumah yang layak. Amin. Mas, aku sangat berterima kasih ya sama Mas. Karena Mas, aku nggak tahu lagi deh kalau misalkan uang ini ditemukan orang lain, pasti uang itu akan dihabiskan, pasti uang itu akan digunakan. Mungkin Tuhan sudah menguji kita berdua. Mbak diuji dengan rasa kehilangan uang 15 M. Saya diuji dengan uang 15 M yang bukan hak saya. Kalau kita berdua sama-sama tidak bisa melewati ujian ini, mungkin kita berdua sama-sama akan mendapat dosa yang besar.
Mbak akan lupa bersyukur karena Mbak sudah kehilangan dia, karena kayak Mbak seakan-akan dunia sudah runtuh. Sedangkan saya seakan-akan punya dunia baru. Padahal itu jelas-jelas bukan uang saya. Saya masih punya tenaga untuk mencari uang, Mbak, meskipun receh. Ya sudah kalau begitu. Saya mohon pamit. Iya Mas, terima kasih ya Mas ya. Sama-sama. Hitung-hitung saya pernah merasakan punya uang 15 M 2 hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, aku masih gemetar. Ya ampun, kenapa ada ya orang yang sebaik dia? Aku nggak habis pikir loh. Rasanya aku mau pingsan. Tapi aku senang. Tapi aku sangat bersyukur bertemu sama orang kayak gitu. Kalau misalnya ini ditemukan orang lain, aku yakin ini nggak akan kembali. Kayaknya pekerjaan Mas tadi itu pemulung deh. Dan bisa-bisanya kebetulan lewat sini ketika aku memang mencari uang itu. Ini mungkin sudah takdir. Benar kata Masnya. Mungkin kita juga saling diuji. Kalau misalkan aku terus-terusan marah terhadap karyawan aku, terhadap Iva sekretaris aku, kalau misalkan aku juga nggak terima main mecar aja sama dia, mungkin aku nggak mendapatkan uang ini kembali. Intinya aku harus sabar ketika aku dikasih ujian. Beruntung sekali aku bertemu seorang seperti dia, udah ngasih tahu kebaikan, udah mengajari aku tentang hal bagaimana kesabaran dan ketenangan. Pokoknya aku harus ketemu dengan orang itu lagi. Aku harus menyelesaikan ini dulu. Iya, selamat siang Bapak. Iya, benar dengan Ibu Novi. Oh iya, baik Pak. Nanti saya akan buatkan laporannya. Berapa Pak? 5M? Oh iya, baik, siap Pak. Nanti saya akan urus semuanya. Ya mungkin nanti sore nanti kita bisa bertemu, sekaligus saya juga membawa sekretaris saya biar semuanya bisa dicatat Pak. Iya baik, terima kasih Bapak. Proyek yang mana, Bu? Kita mendapatkan proyek baru lagi. Alhamdulillah. Terus bonus yang hari ini, Bu? Oh, kalau itu ya udah cair sekarang. Nanti aku transfer ya. Oh iya Bu, ini ngomong-ngomong mau kemana? Ini mau ke rumahnya Mas Fajar. Kamu masih ingat kan dengan Mas Fajar? Oh, 1 bulan yang lalu. Mas yang itu yang nolongin kita, Iya benar. yang menemukan uang 10M itu Bu. Benar sekali. Berkat dia, aku nggak tahu kalau misalkan uang 10M itu berada di orang yang salah. Kalau misalkan uang 10M itu tidak ditemukan oleh Mas Fajar atau ditemukan oleh orang lain, aku yakin uang 10M itu akan hilang. Dan saya akan dipecat sama Bu Novi. Ya bukan hanya dipecat, kamu harus menggantikan uang sebesar 10M. Lain kali, Pak, kalau misalkan kamu bekerja, kamu tuh harus lebih itu, maksudnya harus lebih teliti lagi. Ya kan? Iya kan, waktu itu saya nggak tahu tuh Bu. Ibu juga nggak bilang kan kalau itu isinya uang. Ya kan, aku juga harus menjaga kepercayaan aku juga. Aku nggak bisa percaya terhadap orang lain, ya termasuk kamu. Cuman ketika kamu diberikan amanah ataupun pekerjaan yang lain, seharusnya kamu bisa bertanggung jawab. Seharusnya kamu bisa menjaga barang itu dan dokumen-dokumen yang lain. Iya Bu. Oh, bentar ya. Aku masih mau nelpon ini teman aku. Halo? Iya, nanti jadi kok. Malam aja ya, soalnya aku sore masih ada acara. Iya, nggak apa-apa. Oke. Nanti malam kamu juga ikut saya. Nanti aku ada arisan. Kamu mau ikut nggak? Mau dong Bu, apalagi makan gratis. Kamu kalau misalkan ikut dalam anggota arisan mau nggak? Boleh tuh Bu Novi yang bayarin.
sama aja itu saya. Oh, tak kirain Bu Novi juga yang mau bayarin. Oh ya, kamu masih inget nggak rumahnya Mas Fajar di mana? Kurang inget sih Bu. Kan yang tahu detailnya Bu Novi. Iya sih, ya nggak apa-apa lah. Yang penting aku tahu jalan utamanya. Nanti kalau misalkan kita tersesat atau gimana, kamu nanti tanyai sama orang. Iya Bu. Jadi ini rumahnya Mas itu Bu. Iya, sebelumnya rumahnya tuh nggak seperti ini. Rumahnya tuh rumah gubuk. Cuman karena dulunya udah aku kasih uang, terus aku kasih usaha juga, ya ternyata dia mengembangkan semuanya. Ternyata dia emang beneran orang baik. Dia itu memanfaatkan uang untuk berusaha, untuk usahanya. Lihat hasilnya, rumahnya jadi bagus kan? Padahal rumahnya tuh dulu hanya gubuk. Dan sekarang aku juga mau ngasih uang ini sebagai bentuk terima kasih aku juga sama dia. Sekaligus aku juga mau silaturahmi sama Mas Fajar. Sekarang kan udah hari raya, jadi apa salahnya toh aku juga bisa silaturahmi sama Mas Fajar. Iya Bu. Aku panggil dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Dah. Mas Fajar. Iya. Mbak. Oh. Lahir batin. Iya, minal izin. Ih, adanya lucu banget. Ini ponakannya Mas Fajar. Saya lupa bercerita sama Bu Novi. Ya. Sebetulnya saya punya anak dulu, Mbak. Ini saya titipkan terhadap keluarga saya, saudara-saudara saya. Karena sekarang saya sudah mampu, saya mengurus anak saya sendiri. Oh iya, karena berkat bantuan uang dari Bu Novi yang biasanya saya jadi pemulung kemana-mana, saya sekarang jadi pengepulnya, Mbak. Alhamdulillah, saya itu juga udah yakin sama Mas Fajar. Aku yakin kalau Mas Fajar dikasih uang itu akan digunakan untuk usaha. Dan coba lihat sekarang rumahnya Mas Fajar. Aku turut senang loh, aku turut bahagia juga. Ya Alhamdulillah, Mbak. Meskipun usaha saya cuma usaha rosok, saya bisa membangunkan rumah buat anak saya sekarang ya. Halo, namanya siapa? Queen. Queen, ih hebat. Bu, ini. Oh, saya hampir lupa. Mas Fajar, ini ada sedikit rezeki untuk Mas Fajar. Nggak usah, Bu. Semua uang yang Ibu kasih pada waktu itu udah sangat cukup, sangat membantu keluarga saya. Sekarang kok malah diberi lagi, Queen, dikasih bingkisan. Nggak apa-apa, hitung-hitung ini silaturahmi saya terhadap Mas Fajar. Nggak apa-apa Mas Fajar, lebih baik diterima. Kan nggak bagus kalau rezeki ditolak. Saya bukannya menolak, Bu, cuman Ibu terlalu baik sama saya. Justru Mas Fajar yang telah menolong saya. Kalau misalkan Mas Fajar itu tidak menemukan uang saya pasti bangkrut, saya pasti hilang. Karena itu adalah uang satu-satunya saya. Nggak apa-apa. Ini apa, Bu? Itu cuma sedikit Mas Fajar. Masya Allah, uang lagi, Bu. Terima ya Mas Fajar dari Bu Novi. Oh, sampai diberikan 100 juta lagi, Bu. Nggak apa-apa. Mungkin nanti untuk biaya pendidikan anaknya Mas Fajar, si Queen. Ya Queen? Queen sekolah yang hebat nanti ya. Queen sudah sekolah, Ibu Novi. Sudah sekolah. Sekolah di mana? Di Miss. Nah, di Maple Tree. Miss siapa yang ngajar? Miss Nija. Riza. Oh, Miss Riza. Oh iya, Queen udah sekolah. Bu, jangan ngobrol di luar, gak enak sama tetangga. Ayo masuk, Bu, saya punya kue lebaran kok. Nggak usah, nggak perlu Mas Fajar. Kita Iya. juga lagi buru-buru karena kita masih mau menangani kliennya lain ya. Ibu, iya, banyak kerjaan ya. Iya. Ini saya meluangkan waktu untuk ke rumahnya Mas Fajar. Gimana usahanya Mas Fajar? Alhamdulillah, sekarang untuk bagian kecamatan daerah ini, stor barang bekasnya semuanya udah ke saya, Bu. Kata orang-orang, saya membelinya dengan harga yang sangat mahal daripada pengepul-pengepul yang lain. Padahal saya ngambilnya juga sedikit. Coba seandainya saya waktu menemukan uang 10 miliar itu, terus saya ambil, mungkin gak akan sebarokah sekarang. Memang nominalnya sangat banyak, tapi untuk ketenangan hidup saya, untuk kedamaian hidup saya mungkin gak akan didapat. Mas Fajar benar.
kalau seandainya uang itu ditemukan orang lain, nggak mungkin bakal balik ya. Iya. Karena siapa coba orang yang nggak butuh uang, apalagi mendapatkan uang 10 miliar secara cuma-cuma, pasti udah hilang itu uang saya. Dan berkat Mas Fajar, Bu Novi bisa mendapatkan proyek itu ya Bu. Iya, bahkan berkali-kali lipat loh Mas Fajar. Saya selalu ditawari oleh klien-klien yang lain. Alhamdulillah. Semoga kelak anak saya bisa sukses seperti ibu. Baik. Ya, Queen. Amin. Cium papa dulu. Ya sudah Bu, ini sudah ada janji kita mau rapat. Oh, iya benar. Iya, ya udah Mas Fajar, saya duluan ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Mas. Iya. Ya ampun. Queen, papa dapat rezeki habis hari raya. Coba kita lihat yuk. Alhamdulillah. Queen dapat hadiah ampau yang banyak sekali, sampai 100 juta. Ada orang baik ya. Ini nanti buat Queen sekolah, sama buat kita makan, terus nambah armada biar usaha papa makin banyak. Alhamdulillah. Sini nak, cium papa. Papa cium Queen.